Hai teman Palma, kembali lagi bersama saya Bella Safira. Semoga kalian tidak bosan-bosan ya dengan saya dalam program Kenal Lebih Dekat. Di kesempatan kali ini, Bella kedatangan seorang bintang tamu yang pastinya kalian pasti sudah tahu dan familiar. Langsung saja kita panggilkan Bapak Marnex Mandake. Halo Bapak Marnex Mandake, bagaimana kabarnya Pak? Kabar luar biasa sehat. Sehat ya Bapak. Bapak Marnex Mandake, biasa dipanggil dengan Bapak Marnex, betul ya Pak ya? Bapak Marnex ini sudah berapa lama sih bekerja di kantor BRLP Palma ini Pak? Kalau dari tenaga honorer, saya sudah 36 tahun bekerja. Wah, sudah cukup lama ya Pak ya. Ya. Lalu dari tahun berapa itu Pak? 36 tahun itu berarti? Saya masuk pertama tahun anggaran 1989-1990. Oke. Itu masuk yang pertama. Berarti sudah cukup lama ya Lama, Bapak ya? 36 tahun. Iya, 36 tahun. Nah, Bapak ini kan sudah cukup lama ya berkarya di kantor BRMP Palma ini. Bapak sudah pernah ditempatkan di bagian mana saja sih Pak selama berkarya di kantor Palma ini? Untuk tahun pertama dan kedua, saya ditempatkan sebagai piket atau security di kantor iya. Balik Palma ini. Jadi 2 tahun ditempatkan sebagai security. Kemudian di tahun ketiga saya ditempatkan di bagian proyek. Dulu masih ada bagian proyek untuk mengurus semua keuangan dari kantor. Oh, dulu namanya proyek ya Proyek Pak ya? masih Bagian belum. keuangan ya, Pak ya? Kalau sekarang bagian perbendaharaan. Oke. Tapi dulu masih proyek, ada impro yang mengaturnya. Cuma ada juga bendahara. Iya. Ada bendahara proyek dengan impro, ada juga sekpro, sekretaris proyek. Oke. Setelah itu Pak, bisa diceritakan lagi sampai saat ini ditempatkan di bagian mana? Waktu saya piket, karena di zaman itu yang membersihkan ruangan tata usaha dengan proyek, yang tugas piket malam untuk membersihkan ruangan. Dan waktu saya piket malam, saya melihat ada mesin ketik. Saya belajar untuk mengetik. Oke. Kemudian karena saya masih penasaran untuk bagaimana supaya saya boleh lancar untuk mengetik, saya mengikuti kursus mengetik di PAL 2. Iya, betul. Kemudian setelah saya mengikuti kursus mengetik, waktu itu Pak almarhum Ibar Mantaruk, dia sering lembur untuk menyusun segala anggaran dengan Rob, dan dia memanggil saya untuk belajar untuk komputer. Kemudian setelah saya belajar di komputer, karena dulu juga ada program dari kantor untuk kursus komputer bagi karyawan-karyawati, dan pada saat itu juga salah satu yang diikutkan saya di kursus komputer Widyaloka di PAL 2. Jadi mulai dari situ saya sudah agak lancar untuk komputer. Oke, berarti sampai saat ini Bapak di bagian bendahara pembawaannya Pak ya? Perbendaharaan. Berarti memang dari awal di sini banyak ininya ya Pak ya, tentang keuangannya juga ya Pak ya? Ya. Oke, nah bisa nggak sih Pak diceritakan nih pengalaman yang tidak terlupakan ketika Bapak berkarya di BRMP Palma ini Pak? Pengalaman yang sangat berkesan buat saya, ketika tahun 2012 ada pengusulan mengikuti bendahara
pelatihan bendahara pengeluaran. Waktu itu lokasinya di Ciawi Bogor. Dan waktu itu PPK Pak Profesor Meldi Hosang dan menugaskan saya untuk mengikuti pelatihan bendahara pengeluaran. Tetapi waktu itu saya menyampaikan ke Pak PPK, Pak Profesor Meldi, kan banyak yang sarjana ekonomi waktu itu. Saya menyampaikan bahwa apakah tidak yang sarjana ekonomi yang diikutkan, karena memang ada jurusan ekonomi. Tetapi Pak PPK waktu itu menyampaikan bahwa yang menjadi bendahara itu bukan dicari orang yang pinter, tetapi harus mencari orang yang jujur. Dan kemudian dari situ saya mengikuti arahan dari Pak PPK, Pak Profesor Meli, untuk ikut pelatihan selama 2 minggu di Ciawi. Tahun 2012. Itu untuk yang pertama kali diikutkan ini ya Pak ya? Ya, karena persiapan waktu itu ada bendahara sudah masuki pensiun, jadi mesti ada yang untuk menggantikan. Oke, nah terakhir nih Pak, kesan dan pesan dari Pak Marnex untuk teman-teman di luar sana. Kesan yang pertama, kesan tentunya jika kita bekerja, kita harus bekerja dengan jujur, dengan penuh semangat, dengan ketulusan hati. Karena jika kita bekerja dengan tulus, jujur, dan senang hati, maka segala sesuatu impian kita pasti akan tercapai. Yang menjadi pengalaman kami juga ada banyak waktu itu tenaga honorer yang sudah dengan puluhan tahun untuk menjadi tenaga honorer, dan kami terkesan di saat Pak Presiden SBY menjadi Presiden Republik Indonesia, dan ada program yang sangat membantu kami sebagai tenaga honorer. Waktu itu yang tenaga honorer diangkat semua jadi pegawai, dan itu sangat-sangat berkesan bagi kami semua tenaga honorer waktu itu, karena seringkali sudah putus harapan karena kita berhenti dari kantor ini untuk mencari kerja di tempat lain, mungkin sejalan dengan usia tidak mungkin lagi, tapi kita harus bersabar. Wah, mantap sekali ya Pak, ternyata perjalanan kehidupan Pak Marnex ini memang kalau sudah rezeki itu tidak pernah tertukar, dan berkahnya itu dari Tuhan ya Pak ya. Itu tadi kan kesan Pak, boleh disampaikan pesan untuk teman Palma yang sedang menyaksikan di luar sana, yang tentunya juga yang teman Palma yang masih bekerja di kantor ini Pak. Terima kasih untuk pesan bagi para pegawai, karyawan, terlebih mungkin bagi tenaga P3K paruh waktu. Kita bekerja dengan penuh semangat, dengan jujur, karena apapun yang kita kerjakan dengan baik, Tuhan pasti akan membuka jalan. Karena semua yang kita kerjakan itu di bawah pengamatan Tuhan. Jadi untuk pesan, bekerjalah kita dengan baik, dengan penuh semangat, agar supaya semua cita-cita dari kita semua Tuhan pasti akan membukakan. Oke, jadi kuncinya yaitu jujur dan ikhlas ya Pak ya dalam bekerja. Oke teman Palma, itu tadi perbincangan Bella dengan Pak Marnex Mandake. Saksikan dengan bintang tamu yang seru-seru juga lainnya. Saya Bella Safira, pamit undur diri. Dadah. Selamat ya Pak. Terima kasih.